Kembali lagi di Paling Pol, dan masih akan memberikan gosip-gosip entertainment Hollywood yang polnya nggak berujung seperti pasangan seleb yang akan kita bahas berikut ini. Tapi sebelumnya, follow dulu Twitter kita di @palingpol yang pastinya nggak pernah ngasih kabar bohong meskipun lagi April Mop. Nggak pakai nunggu lama, cus kita ke kabar pasangan yang pertama. Kegiatan seperti apa yang biasanya ingin Anda lakukan bersama pasangan jika sedang tidak bekerja? Tidur? Nonton DVD? Dinner bareng? Nggak salah kalau Anda lebih banyak jenuhnya. Lihat saja pasangan Blake Lively dan Ryan Reynolds. Ketika sedang break shooting, mereka terlihat sedang menghabiskan waktu bersama untuk piknik dan menikmati udara LA, bukan alay, alias Los Angeles. Blake dan Ryan memilih kabur dari kehebohan New York setelah Blake menghabiskan sebulan penuh untuk syuting episode terbaru Gossip Girl April ini. Cupcakes and brownies and cupcake lollipops and bring them to set every day. Saking senengnya pegangan tangan, makan es krim, pelukan, belai-belai rambut, mereka sampai nggak peduli dengan jepretan paparazzi handal jepit Hollywood. Boro-boro peduli sama jepretan kamera, sama sentilan orang-orang yang bilang Blake adalah orang ketiga di balik perceraian Ryan dengan Scarlett Johansson juga, malah dapat jawaban kemesraan yang nggak ada habisnya dari pasangan ini. Ai, udah tebar kemesraan gini? Mudah-mudahan jadi ya Bang Ryan, jadi nikahnya loh, bukan mutilasinya. Hihi. Kabar berikutnya adalah contoh yang tidak patut ditiru. Jadi sebelumnya, Satgas PP mengingatkan pada Anda, don't do this on your relationship ya. Cerita berawal dari seorang wanita yang katanya pacar baru Chris Brown, Karusche Tran, yang takut keluar rumah, takut ada zombie, dikejar anjing, atau ada orang gila nongkrong di depan rumah. Enggak lah, alasan Tran adalah karena kelakuan para penggemar Rihanna yang sempat mengancam akan membunuhnya. Untuk Anda yang nge-follow tweet Rihanna, salah satu tweet pic-nya yang menunjukkan satu bungkus rice cakes memakai kacamata dan anting bulat dikabarkan menjadi alasan Rihanna Navy, yaitu sebutan untuk penggemar Rihanna melakukan hal ekstrim seperti ini. Mereka menganggap bahwa tweetnya itu ditujukan untuk Tran dan mereka mendukung Rihanna. Rihanna sendiri belum mengkonfirmasi apapun mengenai kejadian ini. Bagaimana dengan Chris Brown? Pur Tran, Chris Brown ternyata lebih memilih dekat dengan Rihanna daripada melindungi sang pacar yang ketakutan. Gini nih remaja zaman sekarang. Bisa-bisanya jahat sama orang yang enggak mengganggu kehidupan mereka. Nanny McPhee, please help these teenagers. I am Nanny McPhee. Ronde ketiga. Seribuan neng, seribuan, rondenya masih anget. Makin anget dengan adu komentar antara Kim Kardashian dan Jon Hamm yang berperan dalam serial Mad Men. Awalnya gini nih, dalam satu interview majalah, Jon Hamm menyebut si neng reality show dan mantan sahabat super lengketnya Paris Hilton dengan sebutan idiot. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Jon Hamm, Kim menjawab melalui Twitternya, "Not everyone takes the same path in life." Sampai di sini, sepertinya Kim sudah semakin matang menghadapi masalah ya. Tapi, nggak berapa lama kemudian, Kim kembali menulis tweet, "Calling someone who runs their own business stupid is in my opinion is careless." Sepertinya bakal ada ronde berikutnya nih. Apalagi, Hamm masih belum menjawab komentar Kim yang terakhir. Kita tunggu saja kelanjutan pertandingannya. Anda pasti masih ingat dengan Enrique Iglesias? Itu Bapak Yang akan Satgas PP bahas sekarang adalah sang anak yang punya suara seksi, plus badannya yang aduhai. Bagaimana dengan kekasihnya, petenis Anna Kournikova? Yap, mereka masih on terus, tanpa off, hingga saat ini. Udah berapa lama tuh? Jadian tahun 2001 yang sempat nyelip juga di video klip Enrique berjudul Escape. Sampai tahun 2012 berarti udah 11 tahun dan gak satupun dari mereka yang konfirmasi soal kelanjutan hubungannya. Sampai akhirnya baru-baru ini Enrique menjelaskan pertanyaan para penggemarnya ketika Enrique menyebut Anna adalah istrinya saat konser di Rusia. Bagi penyanyi Latin ini, selembar kertas bukan menjadi alasan seseorang bisa mencintai pasangannya. Yang akan membuat perbedaan besar adalah ketika bisa menjadi orang tua yang baik. Titik. Oh my God, Enrique. Ternyata kata-kata romantisnya nggak cuma di video klip aja ya. It's funny, a lot of people ask me that. I'm not the most romantic guy in the world. Tapi, di luar dari latar belakang perceraian orang tuanya, bukannya pacaran selama 11 tahun udah cukup buat jadi jawaban. Kalau Anna Kournikova adalah bukan jodohnya. I'm all yours, Enrique. Ups. Kabar terakhir datang dari The Duchess of Cambridge.
Kate Middleton yang mulai mengalami stres setelah berpisah dari sang pangeran yang harus menjalani tugas di Falkland selama 6 minggu. Kate mengaku bahwa dirinya sangat merindukan sang suami Prince William dan berusaha menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan. Seperti yang dia lakukan dalam kunjungannya ke Olympic Park, London baru-baru ini. Sebagai mantan kapten tim hoki di sekolahnya dulu, wanita berusia 30 tahun ini tidak menolak menunjukkan keahliannya bermain hoki di Riverside Arena. Usaha lain yang dilakukannya untuk mengalihkan pikirannya adalah dengan meminta saudara perempuannya, Pippa Middleton, untuk menemaninya di istana. Hanya saja sepertinya pihak istana kurang menyukai idenya ini, apalagi dengan banyaknya pemberitaan tentang Pippa. Dan sepertinya Kate bukanlah tipe galau yang hobi ngepost di tweet tentang kesedihannya. Putri yang dikabarkan sedang hamil ini memperkenalkan seekor anak anjing bernama Lupo yang diadopsi oleh dirinya dan William ketika mereka berlibur. Sepertinya William mengerti bahwa dia akan sering meninggalkan sang istri sendirian setelah menikah. Hope you won't be the next Lady Diana, Kate. Bagaimana dengan gosip-gosip internasional spesial pakai kornet dan keju ala Satgas PP tadi? Sudah cukup bikin Anda galau di minggu malam ini? Hahaha, bercanda. Bersiap-siap untuk para pecinta film, karena setelah ini akan ada ulasan film yang polnya bikin Anda merinding.